Sudah 3 hari berturut-turut hujan turun di kampung ini. Pos ronda terlihat sepi. Tidak ada orang yang akan mau, apalagi repot-repot pergi berjaga di kampung dengan kondisi dingin seperti ini. Hal itulah yang dipikirkan oleh Mbah Gimol. Saat itu usianya masih terbilang masih muda, berkisar 30-an. Kaget bercampur penasaran, karena di pos ronda yang jaraknya hanya sekitar beberapa meter dari rumah Mbah Gimon, ada seseorang yang tengah duduk di sana, sendirian, dengan bercahayakan lampu Petromax yang menyala-nyala. Siapakah gerangan? Kata Mbah Gimon dalam hati. Namun, rasa penasaran itu ditepis begitu saja, karena yang tersirat dalam pikiran Mbah Gimon hanyalah mungkin anak muda yang sedang mencari angin, atau mungkin orang yang berteduh dari rintiknya hujan, sembari menikmati suasana malam itu. Anehnya, kejadian ini terjadi berkali-kali. Setiap malam, dikala hujan turun dan tidak ada warga yang satupun pergi keluar, selalu saja ditemui sosok itu tengah duduk sendirian. Karena rasa penasaran yang semakin lama semakin menggunung, maka malam itu, ketika hujan turun kembali, ditemuilah sosok itu. Dan benar saja, sosok itu seperti sudah menunggunya. "Assalamualaikum," kata Mbah Gimon menyapa. Rupanya, yang ada di hadapannya adalah seorang pemuda tanggung, lebih muda dari Mbah Gimon. Saat itu, pemuda itu tidak menjawab salamnya. Dia hanya tersenyum tipis. Tidak ada hal yang membuat Mbah Gimon lebih curiga, manakala baru pertama kalinya dia melihat wajah pemuda ini ada di kampungnya. "Siapa ya? Kok baru pertama kali saya lihat kamu?" Pemuda itu lagi-lagi tidak menjawab, hanya duduk dan melihat Mbah Gimon, sembari tersenyum tanpa arti. Hal itu membuat Mbah Gimon tidak nyaman. Dinginnya malam sudah mulai menusuk ke tulang. Sembari menunggu jawaban, Mbah Gimon merasa semakin curiga dengan pemuda ini. Tidak beberapa lama, muncul orang lain dengan baju koko dan peci putih. Aromanya wangi, berjalan dalam keheningan yang tahu menahu. Orang itu sudah berdiri di hadapan Mbah Gimon dan pemuda itu. "Assalamualaikum," katanya ramah. "Waalaikumsalam," jawab Mbah Gimon, sembari mencium tangan orang itu, yang rupanya adalah Pak Muslimin, guru ngaji sekaligus imam masjid di kampung ini. Dengan sekali lihat, mata Pak Muslim memandang pemuda asing itu. Lama ia melihatnya, lalu ikut duduk bergabung bersama. "Ada apa, Tona? Kok kamu ada di sini?" Untuk pertama kalinya pemuda itu menjawab. Suaranya kecil dan tampak sopan. "Saya baru saja diusir oleh Maharatu, jadi belum punya tempat." Mbah Gimon tampak tertegun atas apa yang diucapkan oleh pemuda itu, yang terdengar asing di telinganya. Apa maksudnya Maharatu? Dan siapa yang mengusir pemuda ini? Namun Mbah Gimon memilih mendengarkan. "Oh begitu," kata Pak Muslim. "Sudah, begini saja. Bagaimana kalau kamu tak kasih tempat tinggal? Biar kamu tidak mengganggu warga sini," kata Pak Muslim. Mbah Gimon masih terlihat bingung. "Baik Pak, bila ada, saya mau." Ada, kata Pak Muslim.
Nama tempat tinggal yang ditawarkan itu Sapi. Mbah Gimon tambah bingung dengan ucapan Pak Muslim. Sebenarnya, apa yang sedang dibicarakan oleh Pak Muslim dan pemuda asing ini? Kenapa membahas sapi segala? Dan lain sebagainya. Rupanya, tidak beberapa lama terdengar suara langkah kaki mendekat. Mbah Gimon serta Pak Muslim juga pemuda itu memandang kemana suara itu terdengar. Rupanya, Mbak Pah, istrinya Pak Muslim yang baru saja datang. Aduh, Pak, ini loh tak bawakan payung. Saya khawatir Bapak belum juga pulang dari tadi. Dan tiba-tiba, pemuda itu berdiri lalu berujar dengan senyuman di wajahnya. Oh, ini tapak yang namanya Sapi itu. Pemuda asing itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Menghilang. Mbah Gimon tampak kaget setengah mati. Baru pertama, dia bisa melihat ada manusia bisa menghilang dari hadapannya. Berbeda dengan Mbah Gimon, Pak Muslim terlihat panik. Apa-apaan? Bener-bener setan satu ini, katanya sembari mendekati istrinya yang tiba-tiba berdiri dengan mata kosong. Ada apa toh Pak? Kata Mbah Gimon. Wajahnya masih bingung bercampur ngeri bila menyaksikan hal di luar nalar seperti ini. Ini loh Mon, setan yang satu ini sudah enak tak tawari badan sapi. Malah masuk ke badannya istriku. Apa dikira istriku ini sapi? Setan apa tak Pak? Loh, jadi dari tadi kamu tidak tahu anak lelaki yang menemani kamu dari tadi di sini? Mbah Gimon menggelengkan kepalanya. Itu tadi yang menemani kamu bukan manusia, Mon. Itu pocong dari pabrik gula yang ada di sana. Mbah Gimon tampak pucat. Pak Muslim pun pergi dengan membawa istrinya pulang. Entah apa yang akan dilakukan Pak Muslim untuk mengeluarkan pocong itu dari tubuh istrinya. Karena setelah itu, Mbah Gimon berlari pulang dan mencoba melupakan apa yang baru saja terjadi.